malu, dia menjauh dari majelis itu, duduknya jauh, dia malu, maka Allah pun malu untuk tidak mengampuni dosa. Kemudian yang ketiga, pemuda yang hanya menoleh tidak mau tunduk, berarti dia tidak mau diampuni dosanya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sambil kita menunggu, kita lebih rapat lagi duduk untuk menyambut dengan senang, gembira, hati mereka, jasad mereka, pikir mereka dicurahkan sesungguh-sungguhnya sehingga keberkahan telah datang di kota Madinah. Semoga begitu juga tiang pelunggu Sami, kerawahan beliau kita sambut dengan kegembiraan, dengan senang, karena kebaikan-kebaikan akan datang ketika orang-orang baik berkenan sudi datang ke tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya niki majelisnya beliau titah ke tiang santri beliau, maka kita harus taat dalam ketaatan ada barakat, dalam ketaatan ada barakat. Bahkan Allah SWT, Allah datangkan kita ke muka bumi ini adalah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah seluruhnya, tanpa dipilah-pilah, tanpa dikhususkan. Karena memang itulah tujuan Allah ciptakan langit dan bumi ini, bukan diciptakan sia-sia. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Di 7 petala langit, 7 petala bumi ini diciptakan oleh Allah. Ada maksud dan tujuannya, tidak diciptakan begitu saja. Diciptakan kemudian akan dihancurkan begitu saja, tidak. Ada perintah-perintah Allah yang diturunkan untuk tiang pelunggu Sami, untuk kita amalkan bersama. Tugas kita datang ke muka bumi ini untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, ya seluruhnya. Apalagi perintah-perintah yang muttafaq alaih, apalagi perintah-perintah yang disepakati. Perintah dalam rukun Islam ini perintah yang disepakati, semua orang sepakat di seluruh dunia. Rukun Islam yang 5 itu, semua orang di seluruh dunia sepakat. Rukun iman itu ada 6. Ini hal-hal yang disepakati, lebih kita jaga untuk mengamalkannya sungguh-sungguh. Maka Allah SWT, iman kepada Allah, bagaimana kita hari demi hari tambah iman kita kepada Allah, hingga jangan sampai datang perasaan dalam diri kita, semakin lama tinggal di dunia ini perasaan kita, iman kita sudah naik, padahal dengan banyaknya fitnah-fitnah, perubahan-perubahan keadaan, tidak terasa iman kita ini pun merosot. Iman kepada Allah tetap, walaupun keadaan berubah, tapi iman kepada Allah jangan berubah. Iman kepada para malaikat, di sisi-sisi kita banyak para malaikat-malaikat Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, kita tambah iman kita. Iman kepada utusan-utusan Allah, lebih-lebih kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada hari akhir,
Nah, jangan sampai semakin lama di dunia ini perasaan kita akan tinggal selamanya di dunia, lupa bahwa kita akan berangkat ke alam yang sesungguhnya, alam akhirat. Sehingga kata-kata yang sering diulang-ulang jarang kita renungi adalah dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apapun kejadian di dunia ini adalah ujian semuanya. Senang, susah, bahagia, sedih, tertawa, menangis, apapun bentuknya, semuanya juga adalah ujian, dan ujian yang sementara. Nanti hasilnya itu yang selama-lamanya. Amit yang hadirin yang kami muliakan oleh Allah SWT, juga kita perbaiki hati kita, tata hati kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari keinginan-keinginan Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik yang menurut kita itu buruk ataupun yang menurut kita baik, yang cocok, yang perasaan kita tidak cocok, tetapi kalau dipandang dari sisi Allah SWT yang menentukan segala sesuatu, maka apapun itu hasilnya akan baik. Apapun itu hasilnya akan baik. Maka Allah SWT juga kita gunakan kehidupan kita yang sementara niki untuk mengusahakan perkara-perkara yang lebih banyak, mengusahakan perkara-perkara yang muttafaq, yang sudah disepakati, yaitu syahadat, ini disepakati, salat disepakati, kemudian zakat, puasa, lebih-lebih kita mulai perhatian kepada haji ataupun umrah. Ini ada perhatian hal-hal yang disepakati seluruh dunia, karena jangan sampai umur kita yang ringkas, yang sedikit, habis untuk membicarakan perkara-perkara yang memang banyak perbedaan di dalamnya. Salah kan? Ini setan menipu kita, setan menggoda kita, sehingga pikir kita, perasaan kita teralihkan kepada sesuatu yang memang di mana-mana itu berbeda. Iring kita lihat, ringkas mudahnya adalah seperti di dunia ini sudah disepakati bahwa ada 4 mazhab dalam mengamalkan fikih, dalam mengamalkan syariat. Kita telah dibimbing oleh 4 mazhab, dan di seluruh dunia mengamalkan itu. Dan ada berita gembira dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tentang keempat pimpinan-pimpinan keempat mazhab ini, mazhabul arba'ah. Ada berita gembira dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga memang jalannya seperti itu, tetapi semuanya dalam tatanan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, dan wal jamaah yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita pengikutnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga tidak bisa dipaksakan ini. Kalau dipaksakan malah akan menimbulkan hal-hal yang menyebabkan kita malah akan terbawa pikir kita untuk hal-hal yang di luar tujuan kita mengamalkan agama. Ya, tidak bisa dipaksakan. Itulah di antara makna sabda yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, ikhtilafu ummati rahmah. Itu maknanya. Kenapa? Karena setelah dilihat inilah betul-betul kasih sayang Allah. Ketika dilihat ternyata betul-betul ada kasih sayang Allah. Contoh ringkasnya, mudahnya, di mazhab kita sangat ketat mengenai taharah. Bab taharah
Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sangat ketat dalam hal taharah, suci, mengenai cara bersuci ini Imam Syafi'i sangat ketat. Dan ternyata kasih sayangnya adalah daerah-daerah, wilayah-wilayah, negara-negara yang menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu memang di sana banyak air sehingga mudah untuk melaksanakan itu. Berbeda dengan di negeri India, Pakistan, Bangladesh menggunakan mazhab Al-Imam Abi Hanifah. Di situ ada kemudahan ringan dalam taharah karena air agak sedikit sulit di negara-negara ini. Ini rahmat dari Allah. Tapi di bab lain mereka juga ketat. Mereka ketat, itulah dia rahmat untuk umat ini. Sehingga jika dipaksakan, khawatir malah akan menjadi berat bagi umat untuk mengamalkannya. Ini dalam hal fikih seperti itu. Maka Allah SWT, sehingga sekali lagi kita ingat bahwa tugas kita ke dunia ini mengamalkan agama sungguh-sungguh. Insya Allah kan? Insya Allah. Adapun perubahan-perubahan, ya dunia ini tempat berubah-berubah. Bagaimana yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, beliau memberikan gambaran dunia ini, kehidupan di dunia ini ada zaman-zaman yang berbeda. Ada zaman-zaman nubuah, yaitu para nabi, para rasul, diutusnya para nabi kurang lebih 124.000 para nabi, 313 para rasul diutus. Dan ini telah ditutup ketika telah diutusnya dan telah dipanggil menghadap Allah yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepasnya kemudian zaman khilafah, al-khilafah thalathun, yaitu zaman khilafah itu 30 tahun. Setelah dihitung dari zamannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar kurang lebih 10 tahun, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kurang lebih itu 30 tahun. Kemudian berubah lagi keadaan di dunia ini, yaitu zaman muluk, zaman raja-raja, dinasti, yaitu raja-raja. Sudah sistemnya sistem kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, berubah-berubah. Tetapi tetap perintah mengamalkan agama itu tetap. Keadaannya, sistemnya yang berubah-berubah, tapi perintah mengamalkan agama itu tetap sama. Maka Allah SWT kemudian zaman raja-raja juga telah habis masanya, maka datanglah zaman Mulkan Jabbar atau dikenal dengan Jababirah, sebutannya zaman sakpena edewe, yaitu orang semaunya sendiri. Lah kira-kira mungkin itulah yang zaman yang kita hadapi saat ini, sehingga orang semaunya sendiri. Tetapi tetap di zaman ini pun sama, kita tetap dapat perintah untuk mengamalkan agama. Maka Allah SWT ada kegembiraan yang akan kita songsong. Walaupun hari ini terjadi banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan. Rumahnya Syekh Ubaidil Ahrar, beliau mengatakan, tentu kita harus optimis, husnuzon, bahwa kalau fitnahnya itu besar, ujiannya itu besar, ujiannya itu berat, tandanya pertolongan yang Allah siapkan untuk umat ini juga besar. Pertolongan yang Allah siapkan untuk umat ini juga adalah pertolongan yang istimewa. Sehingga hadiahnya Nabi, nanti umat setelah terjadi banyak fitnah dan huru hara ini, nanti umat akan menemukan zaman, yaitu zaman ala minhajin nubuwah, zaman mirip-mirip seperti zamannya para nabi dan sahabat. Itu akan datang lagi nanti zaman itu, sehingga
keadaan akan mirip seperti di zamannya sahabat. Sampai diceritakan pada waktu itu nanti ditemukan seorang wanita yang berjalan dari satu kota menuju Yaman Son'a sana tanpa ada satu orang pun yang mengganggunya. Berjalan sendirian tanpa ada seorang laki-laki pun yang mengganggunya. Itu nanti akan datang. Kalau sekarang kan jangankan sejalan sendiri, malah yang jalan yang mengganggu. Kan diganggu malah. Allah SWT, maka sabarkan diri kita di zaman ini, terus amalkan agama, istiqomah. Apa-apa yang sudah kita bisa jalankan, dijalankan sungguh-sungguh. Karena orang-orang tua kita berpesan, membangun amal ini sudah sangat sulit, sangat berat. Maka jangan sampai kita mudah untuk meninggalkan amal, menghancurkan amal. Seperti membuat bangunan. Kalau seorang buat bangunan ini letih, perlu persiapan dari menggalinya, bikin pondasi, panjang. Berapa orang yang terlibat, berapa tukang, berapa arsitek, berapa masyarakat yang gotong royong untuk menjadikan masjid. Sedangkan untuk merusaknya 1 hari, bahkan setengah hari cukup. Datangkan bulldozer, rusak langsung, bisa dirusak dalam setengah hari. Tapi membangunnya, bahkan masjid kita di Lombok ini banyak yang dibangun 10 tahun, 15 tahun, termasuk Masjid Agung Praia nih, kata orang-orang tua di Praia, itu dari pembebasan tanahnya sudah hampir 30 sekian tahun. Itu membangunnya. Tapi kalau merobohkannya, tinggal datangkan bulldozer, sudah setengah hari selesai. Begitulah amal-amal kita ini. Kalau sudah terasa barokahnya, terasa kemuliaannya, terasa kebaikannya, maka terus jalankan sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh, karena itulah modal kita menghadap Allah. Shalom kan? Karena itulah yang kita bawa menghadap Allah. Amal-amal yang hari ini jangan sampai seperti pesan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kalian semua menjadi seperti seorang wanita yang letih memintal benangnya, memintal menenun ini letih. Ambil satu benang, dicocokkan, ditarik, ditekan, tarik lagi, terus itu satu benang dengan letihnya, pasang satu benang, ditarik lagi, dicocok, ditepati, ambil lagi satu benang, kemudian dengan mudah dirusakkan, dirobek begitu saja. Amal ini kita sudah letih, sudah banyak orang-orang sebelum kita yang mengusahakan amal ini. Maka kita lestarikan, kita jaga betul, seperti pesan orang-orang soleh terdahulu, na'kulu ma qad garasa man kana qablana wa nagrisu liya'kula man kana ba'dana. Orang-orang sebelum kita telah menanam, kita menikmati sesuatu yang telah ditanam oleh orang-orang sebelum kita. Maka adab yang baik adalah hari ini kita pun menanam agar ada yang dinikmati oleh anak-anak cucu-cucu kita. Insyaallah kan? Kita ini kan banyak kemudahan hari ini. Ini sebab keletihan orang-orang sebelum kita. Orang sebelum kita sudah banyak yang diusir, datang ke masjid diusir, tidak boleh di emper pun, tidak boleh disiram empernya, tidak boleh. Mau masak pun ada yang kompornya dibuang, ditendang, tidak boleh masak. Coba kita ingat nih keletihan-keletihan orang-orang sebelum kita. Untuk iktikaf di masjid saja tidak boleh, dikunci masjidnya. Bawa alat masaknya ditendang, ditumpahin minyaknya, dibuang. Tas-tasnya pun dibuang, tidak boleh. Ada yang sampai dipanggil ke Koramil, dipanggil ke Polsek, dipanggil ke camat, diintegrasi. Macam-macam telah didapati oleh orang-orang sebelum kita,
sehingga kemudahan kita dapatkan hari ini. Kalau kita tidak menjaga pengorbanan-pengorbanan ini, sayang kan nanti apa yang akan dinikmati oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka yang mengajak kita semua, ngiring kita jalankan terus usaha yang barakah yang mulia ini untuk kita sama-sama mengamalkan agama. Insyaallah kan? Islam di atas hal-hal yang lain, ukhuwah Islamiyah di atas yang lain. Ingat Allah SWT, gerakan-gerakan kita ini untuk memajukan Islam. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di antara kita malah membuat Islam ini turun, amal Islam ini turun, berarti kita ini keliru. Tangga itu sebagai wasilah. Kalau kita mau mengambil sesuatu di atas tangga, maka tangga ini adalah wasilah. Tangga ini adalah wasilah. Kita jaga tangganya untuk bisa mendapatkan sesuatu di atas. Tapi maksud kita mau ambil sesuatu di atas, maka tangganya dirawat baik-baik. Tapi ingat, maksud kita adalah ingin mengambil sesuatu yang di atas itu. Apapun caranya untuk kita mendapatkan sesuatu itu, silahkan. Tetapi ingat, maksud kita artinya tujuan kita usahakan tercapai dengan baik. Jangan sampai pengaturan-pengaturan mengalahkan syariat. Jangan sampai pengaturan-pengaturan mengalahkan Islam. Islamlah yang sedang tiang pelunggu sami perjuangkan. Insyaallah kan? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba kita merenung gimana indahnya kalau kita ini dalam tatanan yang diinginkan. Sekarang kita lihat seluruh dunia. Ini alhamdulillah, nih Kargozari kesyukuran. Di tengah keadaan-keadaan kemarin tanggal 6 November itu tanggal 5 November diberangkatkan rombongan, alhamdulillah 210 rombongan dari markas kita di Temboro, diberangkatkan rombongan 210 rombongan. Ini kesyukuran, bukan kita bukan kita mau menyanjung-nyanjung, tapi kenyataan seperti itu. Ini cerita kesyukuran. Kita lihat di seluruh dunia, di keadaan setelah banyaknya ujian-ujian ini, mau ujian lahir, ujian batin, ujian perbedaan-perbedaan, ujian banyak musibah-musibah, ujian pandemi juga dengan segala rentetannya. Alhamdulillah tiap 3 bulan itu tetap dikeluarkan rombongan, dan kemarin baru saja diberangkatkan 210 rombongan. Kira-kira saat-saat ini kita bisa melihat kira-kira di seluruh dunia markas mana yang sudah mengeluarkan di saat ini saja 200 sekian jamaah. Nah, ini maksudnya bagaimana? Agar kita rasakan kesyukuran ini. Kalau tidak ada rombongan yang datang ini, terus kita ini mau amal sebagaimana? Nusrohnya, yang mau kita nusroh siapa? Ini maksudnya biar kita ada rasa kesyukuran. Biar kita ada rasa kesyukuran. Alhamdulillah, markas kita di orang-orang tua kita di Temboro banyak menghabiskan pikirnya, waktunya, hartanya, pikirannya menggerakkan kita untuk amal. Di setiap keadaan beliau jarang membahas masalah-masalah. Ini betul kan? Jarang membahas masalah-masalah. Tetapi yang dipikirkan bagaimana amal bisa terus. Kasihan kalau sampai kosong jamaah di daerah-daerah. Sedangkan adanya orang-orang yang silaturahim karena Allah, memakmurkan masjid-masjid, istighfar di malam hari,
ini adalah tolak bala untuk umat ini. Kalau ini sampai kosong, kadang di mana-mana orang bicara masalah, orang-orang tua kita di Temboro malah menebar amal, kirimkan rombongan. Setiap 3 bulan diberangkatkan rombongan. Bayangkan, ini kita syukuri. Sehingga amal kita jalan, kita jemput rombongan, kita nusroh rombongan, amal kita pun jadi semangat, kita pun jadi tetap semangat. Kalau tidak ada rombongan yang datang, kita ini kadang jadi lemes. Nah, alhamdulillah datang 200, disebar 210 rombongan, termasuk yang ke NTB itu ada 12 rombongan. Nah, ke NTB 12 rombongan, kita bagi 6 rombongan di Pulau Lombok, 6 rombongan di Pulau Sumbawa. Semua dapat, semua kita kirimkan, termasuk Sumbawa Besar, Alas, supaya jangan ada bahwa semua diperhatikan. Memang ingin menghidupkan amal, Allah SWT ini yang kita pahami bersama, bahwa ingat tujuan kita untuk mengamalkan agama. Ingat, kita ini mengamalkan agama. Adapun hal-hal lain itu menyesuaikan. Insyaallah, maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saja penyampaian pada kesempatan ini. Mungkin ba'da isya ada majelis lagi dari orang-orang tua kita dari rombongan, insyaallah ada penyampaian insyaallah. Ini peningkatan amal di pulau kita ini, untuk peningkatan amal di pulau kita ini. Itu insyaallah. Senyum kemuliaan semua, senyum kesetiaan. Emang kita ini ingin membangun, menerangi kubur kita masing-masing. Nanti urusannya masing-masing, maka harus hati-hati. Jangan sampai kita menghabiskan waktu pikirnya untuk hal yang bukan pokok. Niki saja penyampaian pada kesempatan niki. Insya Allah makin ada penyampaian pada isya, dan ada musyawarah kita akan ada musyawarah selepas isya. Kurang lebih tiang pribadi Nunas Ampura, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.